Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian 11 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau, dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Membuka Hati. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil suci hari ini mengangkat pernyataan Tuhan Yesus perihal Nabi Elia yang ditanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Setelah transfigurasi Tuhan Yesus di Gunung Tabor, Tuhan Yesus dan para murid turun kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Para murid kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus tentang tuntutan para ahli Taurat bahwa Elia harus datang terlebih dahulu sebelum kedatangan Mesias. Jika Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, mengapa mereka belum melihat kedatangan Elia? Saudara-saudari terkasih, konsep ini mempengaruhi cara berpikir orang Yahudi, karena tradisi kepercayaan mereka bahwa Nabi Elia akan kembali dari surga sebelum kedatangan kerajaan Allah. Jawaban Tuhan Yesus pada ayat yang ke-11 dan 12 menegaskan bahwa tradisi para nabi itu benar adanya. Namun yang menjadi masalah di sini bukanlah nubuat dalam kitab suci itu, tetapi bagaimana mata iman mereka dapat melihat dengan jeli kedatangan Elia secara baru. Tuhan Yesus dengan tegas dan penuh kuasa bersabda, "Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka."
Elia yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, pada zaman para nabi, Nabi Elia tampil untuk menyerukan pertobatan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari besar di mana Allah akan melawat umatnya. Dengan cara yang sama, Yohanes Pembaptis tampil untuk menyerukan pertobatan agar semua umat manusia mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Putra Allah yang hidup. Namun, karena kedegilan hati manusia, Yohanes Pembaptis ditolak. Ia bahkan difitnah sebagai seorang yang kerasukan setan. Bahkan, Yohanes Pembaptis akhirnya pun dipenggal kepalanya karena tidak takut menyatakan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pun ditolak dan menanggung pedih peristiwa salib karena cintanya kepada Bapa dan seluruh umat manusia. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ada orang yang tidak peduli dengan tawaran kasih. Seperti orang Israel yang tidak mau membuka hati mereka untuk menerima kebenaran dan tawaran kasih Allah lewat Yohanes Pembaptis. Padahal para ahli-ahli Taurat mengetahui isi dari Taurat, terutama tentang Mesias. Namun, pengenalan akan kitab suci tidak membuka hati mereka. Mereka tidak menyadari Mesias melalui pewartaan dari Yohanes Pembaptis. Karena itu, yang terpenting di sini adalah membuka hati untuk kebenaran akan kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, masa Advent ini menjadi kesempatan berharga bagi kita. Kita semua diajak untuk selalu mengasah hati supaya lebih peduli dan membuka hati kita akan tawaran kasih Allah yang diberikan kepada kita dalam hidup ini. Mari membuka hati kita agar kita menerima tawaran kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang dinantikan oleh para nabi. Semoga kami semakin mengimaninya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.